warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila hayatin thayyibatin fid dunya wal akhirati bisyari'atil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil arabi wal ajam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alim ulama, para kesepuhan, wabil khusus Kiai Haji Abbas Buntat yang biasa kita panggil Gus Abbas, Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Kemudian Gus Mogi, kemudian ada dari Jawa Tengah Kiai siapa ya? Kiai Haji Mubarak, Kiai Mukhlis, Mufid, dan mohon maaf yang tidak saya sebutkan satu persatu. Tentunya juga di sini ada utusan dari Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musola Indonesia. Juga ada teman-teman Forsa, Fans of Ramain Soneta, dan Laskar Sabilillah. Semuanya saja rahimakumullah. Ini memang bukan acara tablik akbar, makanya ngansia kewe nu hadir. Ini adalah acara pelantikan PWLS Jabodetabek. Alhamdulillah, pelantikan telah terlaksana dengan baik, bahwa PWLS memang harus disebarkan ke seluruh Indonesia sampai ke pelosok-pelosok negara Indonesia. Harus ada PWILS. Teman-teman saya ada dari ulama, ada dari politisi, ada dari mubaligh, ada dari seniman, bertanya kepada saya, Bang Haji, kenapa Bang Haji ikut mendukung PWILS? Mau tahu nggak jawabannya? Udah tahu belum jawabannya? Belum. Padahal udah jelas banget di podcast itu, bisikan Roma ya. Kenapa saya terpanggil untuk mendukung PWILS? Pertama, dari awal, karena PWILS ini satu-satunya organisasi massa, organisasi Islam yang peduli dengan untuk menjaga kehormatan marwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena satu-satunya organisasi yang peduli untuk di Indonesia ini tidak ada kuburan-kuburan palsu yang akan mengubah sejarah bangsa Indonesia ke depan. Karena PWLS ini satu-satunya organisasi yang peduli menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari rencana hegemoni teman-teman kita para Pahlawi
yang begitu TSM, terstruktur, sistemik, masif, mau menguasai Indonesia. Ini indikator-indikatornya nggak perlu dijelaskan di sini karena sudah sangat terang benderang sebagaimana terangnya matahari siang hari ini. Itulah yang menyebabkan saya terpanggil oleh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian orang-orang yang sungguh menyeru kepada kebenaran, menyeru kepada hal-hal yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang beruntung. Saya terpanggil. Kenapa? Ini termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kemungkarannya telah jelas. Sebagaimana tadi kita utarakan, berbagai macam kemungkaran dipertontonkan di hadapan umat Islam, di hadapan bangsa Indonesia. Bagaimana khurafat-khurafat yang merendahkan marwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang mengatakan saya mi'raj, pernah mi'raj ke Sidratul Muntaha, itu sudah merendahkan Rasulullah. Karena hanya Rasulullah SAW yang diizinkan mi'raj ke Sidratul Muntaha oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada satu orang mengatakan saya mi'raj ke Sidratul Muntaha, jangan banyak-banyak, satu kali saja. Ini sudah menghina Rasulullah SAW, apalagi 70 kali sehari. Sebulan berapa ribu kali itu. Merendahkan Rasulullah. Kalau ada orang mengatakan, saya bisa memadamkan api neraka, ini menghina Rasulullah SAW, menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Beraninya mengatakan itu, saya bisa memadamkan neraka. Hinaan terhadap Allah, hinaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kemusyrikan yang mereka lakukan. Ada orang mati, kalau ditanya man rabbuka, katakan Habib Abdullah. Man nabiyuka, Habib Abdullah. Kemusyrikan yang nyata. Kalau Anda punya hajat, punya maksud, ini pasang saja foto Habib, minta sama Habib. Masya Allah, apakah antum nggak lihat, umat Islam, bangsa Indonesia, kemusyrikan yang mereka ajarkan di tengah-tengah umat Islam? Belum lagi pendawiran. Wallahil azim, banyak pengusaha-pengusaha yang telah tersadarkan dengan adanya PWI. Banyak pengusaha yang tersadarkan dan bicara sama saya. Wallahi, terakhir kemarin ada pengusaha besar bicara sama saya, Bang Haji, sekarang saya hidup tenang. Kenapa? Sejak ada PWI saya tenang hidup, Bang Haji. Sebelumnya Masya Allah, sepanjang tahun Bang Haji saya dirongrong sama Mbak Alawi. Itu subuh-subuh saya buka pintu rumah, udah kumpul Habib. Saya tanya, kamu dari mana? Dari mana? Ada yang dari Gresik, ada yang dari Cirebon, ada. Masya Allah, ada apa?
Nah, ada proyeknya orang minta duit, enggak kecil. 15 juta, 10 juta, 100 juta. Saya mau ngumpet Bang Haji, takut juga ya Allah, ntar gue kualat sama Nabi nih. Luar biasa doktrinnya. Saya mau bersembunyi, ya Allah nanti saya nggak dapat syafaat. Akhirnya saya nongol juga deh. Masya Allah, berat jiwa saya. Sampai ada yang begitu. Karena ancaman mereka, ini buat Nabi. Kalau enggak dapat syafaat kalian. Enggak masuk surga kalian. Ada lagi yang menyesatkan, walaupun kamu ibadah tunggang-tungging, kalau enggak cinta sama habaib, enggak bakal masuk surga. Walaupun kamu sholawat, ribuan sholawat, kalau enggak sayang sama habaib, enggak bakal masuk surga. Ini doktrin-doktrin yang menyesatkan. Siapapun umat Islam yang diam, bangsa Indonesia yang diam, Masya Allah. Itu dalam soal akidah, dalam soal dawir-dawir. Banyak yang teraniaya dan demi ada PNI, PWI, mereka merasa sudah terbebaskan. Alhamdulillah Bang Haji, sekarang kalau mereka datang gua usir. Ini PWI telah mencerahkan mereka. Nah kemudian bahwa mereka mau menjajah Indonesia, ini pun bukan hoax. Terang benderang di media sosial. Apa tujuan membuat kuburan-kuburan palsu? Untuk mengesankan kepada anak cucu kita, lihat loh, Indonesia ini Ba'alawi udah ratusan tahun di sini. Yang nyebarin Islam di sini Ba'alawi, kalau enggak lu masih nyembah pohon. Masya Allah, di Telikung itu Wali Songo. Kemudian dia simpangkan sejarah NU, disimpangkan sejarah Wali Songo, disimpangkan sejarah Indonesia, pahlawan-pahlawannya diklaim mereka. Dan pada akhirnya mereka mengatakan, Jawa pintu tarim, Indonesia milik Aulia Tarim. Siapa yang gak marah? Kalau punya rasa nasionalisme, siapa yang gak marah? Antum marah nggak? Kenapa marah? Mau dijajah. Astaghfirullahalazim. Ini teman-teman saya nanya, kenapa? Itulah sebabnya saya bersimpati sama perjuangan Wali Songo Indonesia. Maka saya katakan PWI ini harus terus diperlebar, harus eksis di tiap kelurahan di Indonesia. Kenapa? Mereka ini sudah berakar di kalangan umat Islam yang tidak mampu mengantisipasi doktrin mereka. Tapi kita ini tengah berjuang fisabilillah. Maka pertama yakinilah, tanamkan niat yang lurus lillahi ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tanamkan itu. Salatku, ibadahku, hidupku, perjuanganku, motivasinya lillahi ta'ala. Tidak boleh ada tendensi lain selain lillahi ta'ala. Yang kedua, luruskan hati kita untuk menjunjung tinggi kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Niatkan, tanamkan itu lillahi ta'ala, menjaga marwah kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan caranya bagaimana? Tetap mengacu kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan dalil, dengan ilmu, bil hikmah, dengan bijaksana, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Kalau mereka pakai caci maki, kita pakai bahasa cinta. Inilah yang dilakukan Rasulullah SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harithun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Ini akhlak Nabi. Kita berjuang untuk membela Nabi, maka harus menggunakan akhlak Nabi dalam perjuangan. Sungguh telah datang seorang Rasul dari bangsamu sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Beliau berat atas penderitaan umatnya. Harithun 'alaikum, ingin kalian umat yang bahagia selamat dunia akhirat. Bil mu'minina ra'ufur rahim, dengan orang-orang beriman beliau sangat mencintai, sangat kasih sayang. Kalau kita mau membela Allah dan Rasulnya, maka pola perjuangannya pun harus searah dengan perintah Allah dan Rasulnya. Kenapa kita mau berjuang? Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sadaqallahul azim. Katakannya Muhammad, apabila bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, teman-temanmu, perniaga harta yang engkau usahakan, perniagaan yang engkau takut ruginya, dan rumah-rumah tinggal yang kamu diami itu, kalau itu semua kamu cintai melebihi Allah, melebihi Rasulullah, melebihi berjuang di jalan Allah, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri, tunggu sampai Allah menurunkan perintahnya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak memberi hidayah kepada orang yang fasik. Allah melarang kita untuk mencintai siapapun dan apapun yang kita miliki melebihi cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah, cinta kita kepada berjuang di jalan Allah. Kenapa? Semua yang kita miliki ini berpisah. Betul? Semua ini pinjaman. Bahkan diri kita sendiri pinjaman, bukan milik kita. Betul? Jangankan harta, jangankan jabatan, jangankan istri, diri kita pun pinjaman. Jangan cinta itu semua melebihi cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada dalam jihad fisabilillah. Maka berjuang di jalan Allah tentunya proporsional.
Ya, kalau di zaman damai, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wa izil hasanah. Dulu di zaman Nabi, dakwah di dalam kondisi perang. Siapa yang memerangi beliau? Kafir-kafir Quraisy. Menyerang umat Islam, membunuh umat Islam. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum. Kamu boleh berperang di jalan Allah kalau kamu diserang. Artinya apa? Allah memerintahkan umat Islam untuk defensif, bukan ofensif, membela diri, bukan menyerang. Dalam kondisi defensif pun, wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Jangan keterlaluan. Nah, ini perintah Allah di zaman pertempuran Nabi dulu melawan kafir Quraisy. Nah, sekarang di Indonesia zaman merdeka ada orang Islam berantem sama orang Islam, boleh nggak? Boleh. Nggak boleh ya? Salah. Ya. Nah, ini harus direnungkan, harus dipikirkan. Apa nak? Makanya kita PWI harus melihat para muhibbin Ba'alawi itu adalah orang-orang yang harus kita rangkul, kita sadarkan. Orang-orang yang harus kita cintai untuk disadarkan, untuk tidak dijadikan sapi-sapi perahan oleh kaum Ba'alawi, untuk tidak dijadikan benteng-benteng, tidak dijadikan budak-budak oleh kaum Ba'alawi. Jadi jangan benci muhibbin, ulurkan tangan kita, cinta kita, sadarkan mereka. Makanya kalau Rizik Syihab bilang, asah golok, asah parang, ini jelas provokasi untuk mengadu domba umat Islam yang notabene bangsa Indonesia. Maka saya katakan, asah otak, asah iman, asah akhlak. Ini PWI harus seperti itu. Asah otak, asah akal, asah ilmu, asah akhlak. Karena hanya dengan akal kita bisa membedakan yang hak dan yang batil. Hanya dengan akal kita bisa melihat yang benar dan yang salah. Asah iman. Hanya dengan iman kita bisa hidup selamat, bahagia dari dunia sampai akhirat. Amin. Fama hadhihi al-hayatud dunya illa lahun wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Enggak ada kesenangan dunia ini kecuali ghurur, semu, sesaat, fana, habis. Dan akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan kalau kamu tahu. Maka perjuangan manusia semua harus berorientasi kepada akhirat. Amin. 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 Allahu Akbar. Man kana yuridul harthal akhirah nazid lahu fi harthih. Wa man kana yuridul harthad dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang bertanam ladang akhirat, akan aku tambahkan ladang dunia. Tapi barang siapa yang menanam ladang dunia, aku berikan dia dunia, di akhirat gak dapat apa-apa. Oleh karena itu
tekadkan perjuangan wali somon laskan sabilillah untuk mencari ridha Allah, mencari ridha Rasulullah. Orientasi kita menuju Jannatullah. Nanti Allah akan tambahkan duniamu. Kalau orang berorientasi kepada akhirat, dia melihat musuh seperti melihat kekasih. Oh, asik nggak? Kalau kamu melihat musuh dengan kebencian, maka dadamu akan terbakar. Lo nggak akan enak tidur, nggak akan enak makan. Lo punya bini juga nggak enak. Kalau di dalam kita, dada kita penuh dengan kebencian, kemarahan. Inilah yang dilakukan Rasulullah. Maka saya katakan, ayo acuannya kepada perjuangan Rasulullah. Fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fazan ridal khairan fadhu min hawlik. Dengan rahmat Allah, hati Nabi itu lembut terhadap musuh-musuhnya. Sanggup nggak lo? Sanggup nggak? Dengan rahmat Allah, hati Nabi itu lembut kepada musuh-musuhnya. Walau kunta fazan ghalil qalbi lan fadhi min halik. Kalau kamu keras hati, sombong, mereka akan lari dari kamu. Maka fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkan mereka, mohonkan ampun kepada Allah. Ini dicontohkan oleh Rasulullah. Mestinya sih buat baru ini kan, dia ngaku-ngaku Nabi sih ini. Ya. Rasulullah ketika dipersekusi di Taif, dilemparin batu, Jibril alaihissalam marah. Ya Rasulullah, angkat tangan meminta mereka diazab oleh Allah. Saya akan jadi eksekutor. Saya himpit mereka dengan 2 buah bukit. Tapi Rasulullah mengangkat tangan, Allahumma hdi qaumi fa'inahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada umatku, mereka nggak mengerti. Mestinya nih Mbak Alawi yang ngaku-ngaku cucu Nabi, mestinya akhlaknya kayak Nabi. Jangan marah kalau orang mengkritik. Betul? Betul? Kalau ada ngeritik, doain beb, ya Allah, bukan dimaki-maki, bukan dicaci maki, bukan begitu beb. Doain. Wasyawirhum fil amr, ajak musyawarah, beb. Ini perintah Allah. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, maafkan mereka, doakan mereka agar dapat hidayah. Mereka mestinya begitu. Kalau mereka ngaku cucu Nabi. Kalau dikritik marah, kayak Nabi nggak? Kayak Nabi kayak Abu Jahal. Emang dia. Ini contoh kan. Kalau Nabi dicaci maki marah nggak? Dipersekusi marah nggak? Kalau Abu Jahal marah nggak dicaci maki? Ngamuk, bedok keluar. Nah inilah, Masya Allah. Makanya melihat muhibbin, jangan seperti melihat musuh. Jangan, mereka orang-orang yang harus disadarkan, diyakinkan. Makanya ud'u bil hikmah, dengan dalil, dengan ilmu. Itu ladang dakwah kita. Muhibbin itu ladang dakwah kita. Jangan pandang mereka musuh kita. Masya Allah. Kasihan mereka. Dan mereka diadu domba. Asa kolok. Itu sikat monyet-monyet itu.
Organisasi monyet, jenderal monyet, ini kan adu domba namanya. Betul nggak? Betul. Kalau begini nih, asah pedang, para habaib asah pedang, itu mendingan dikit. Yang disuruh ngasah pedang para habib. Hei Balawi, ayo semuanya asah pedang, masih mendingan dikit. Yuk kita lawan nih bangsa Indonesia, itu keren. Ini yang biasanya suruh asah golok, pribumi, umat Islam. Suruh ngelawan pribumi, umat Islam. Dia tolak pinggang. Iya. Adu domba, adu domba, adu domba. Maka saya katakan, asah otak, asah iman, asah akhlak, asah PWI harus lakukan itu. Tunjukkan akhlakul karimah di dalam perbedaan pendapat. Makanya Allah SWT mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatu padulah kalian di bawah tali Allah, jangan bercerai-berai. Yang nggak boleh tuh bercerai-berai. Berbeda pendapat boleh. Madzhabul arba'ah, Imam Hambali, Maliki, Syafi'i, Hanafi. Beda pendapat, tapi nggak firaq, nggak pecah. Boleh beda pendapat, tapi jangan pecah. Nah makanya perbedaan ini harus kita jadikan ladang dakwah. Ya, kita harus menyadarkan muhibbin dan sekaligus menyadarkan para habaib. Kalian itu bukan cucu Nabi, alafu bebalafu. Nih, lihat nih. Sejarahnya lihat nih. Manuskrip, coba tolong dilihat. Tes darah yuk. Nah. Kan ente dulu, Beb, yang bilang, ayo, ini ada rambut Nabi. Siapa yang ngaku-ngaku Nabi? Coba tes DNA. Nanti ketahuan tuh. Yang cucu Nabi asli sama yang palsu. Sebelum ada polemik kan ente ngomong begitu, Beb. Sebelum ada polemik. Begitu ada polemik, Kabur. oh, tes DNA haram. Jadi kita bukan benci sama Habib, jangan. Salah kita. Siap. Dia benci kita, kita benci dia sama gilenya kita. Sama jeleknya. Ya. Sama setannya. Makanya kita menyeru mereka mau irzatil hasan dengan nasihat yang baik. Makanya kita juga harus dakwahnya balak balawi ya Allah ya. Kita doain deh. Kita doain Habib Rizik Syihab agar diberi hidayah mau tes DNA, itu aja. Kita doain ya Allah berilah hidayah kepada Muhammad Rizik Syihab. Amin. Agar dia mau melaksanakan ucapannya sendiri ya Allah. Amin. Tes DNA ya Allah. Amin. Ini tulus bukan ngeledek. Paham? Tulus doakan. Seandainya sudah tes DNA ya Allah, ternyata haplogrupnya J1 sama dengan Rasulullah, kita doakan ya Allah, semoga akhlak mereka sama dengan akhlak Rasulullah. Seandainya setelah mereka tes DNA, haplogrup mereka adalah G ya Allah, maka berilah hidayah kepada mereka untuk bertaubat kepadamu, untuk minta maaf kepada bangsa Indonesia, sehingga kita bisa berukhuwah Islamiyah kembali ya Allah. Setuju begitu?
Setuju begitu? Amin Allahumma. Inilah perjuangan Rasulullah bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan cinta. Lu paham gak sih yang gue ngomong nih? Paham atau gimana? Itulah sebabnya saya mau mensupport PWI. Karena satu-satunya organisasi yang peduli dengan kemuliaan Rasulullah, peduli untuk menyelamatkan umat Islam dari khurafat-khurafat, ya hanya PWI. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi jangan salah, kita berjuang dengan cinta, bukan dengan benci. Sanggup? Alhamdulillah. Gue nyanyi aja, setuju nggak? Senang musik-musik mana nih? Nyanyi. Yang pertama begini. Takwa. Ini qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Hai manusia, kami telah menciptakan kamu dari seorang perempuan dan laki-laki dan perempuan. Dari sana aku jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, untuk saling mengenal. Lita'arafu, untuk saling menghormati. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Ketinggian derajatmu di sisi Allah takwamu. Tahu nggak takwa? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Laksanakan perintah Allah, jauhkan larangannya. Ini namanya takwa. Mohon yang di situ jangan menghalangi yang duduk, Pak. Sini ke sini, kalau mau berdiri sini. Yang duduk jangan dihalangi ibu-ibu. Kalau mau di situ jangan nongkrong. Tikandi. Akhlak, asah akhlak. Oke, jadi asah takwa kita dengan cara jangan ada satu hari tanpa baca Quran. Latihan, perbaiki akhlak, latihan. Oke? Jaga ucapan, jaga kelakuan, jaga akhlak. Asah akhlak. Setuju? Setuju. Ya. Tertib. Oke. Asal Duduk yang depan duduk. kalau ada orang berghibah, ghibah ini bukan ngomongin, yang namanya ghibah itu adalah menggunjingkan orang, ya. Memang yang bisa merugikan orang lain. Untuk menyelamatkan umat, melakukan bangsa, ghibah diperlukan. Tunjukkan kelemahan. Nah, ada lagi fitnah. Fitnah ini luar biasa. Ada lagi namimah, mengadu domba orang. Ini dosanya, na'udzubillahi min. Oke, go play, adu domba. Ini pas menghubung masih joget semua nih. Ya, makanya di situ ini ya nih. Biar adem. Ini saja, mundur lagi. Asal akhlak.
Tertib. Oke. Saya ingin menyanyikan sebuah lagu yang dibanggakan Kiai Imaduddin Utsman.